Nah, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas kan kok ribut ya. Di sini di Zoom udah ada 6 orang, ya. Terus di sini berapa? 6 tambah 6 masih 12 yang hadir. Ya. Kita mulai. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali pelajaran daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali ya materi kita ya anak ustazah. Di sini ada yang offline juga, yang luring ya, 6 orang. Ngapain kalian tahfiz ya? Iya. Biologi. Loh, kok hilang orangnya? Lah kalian kira katrok kali ustazah? Tahu ya ustazah. Iya, dibuka ya semua kameranya ya, jangan malu-malu lah, nggak apa-apa, buka aja ya. Rantia, Yasmina, Anissa Fitria, silahkan dibuka ya. Udah yang di sini bawa bukunya. Jangan bercerita ya yang di sini ya. Dilihat ke depan, iya, ke depan lihatnya, bukan ke belakang. Kalau ke belakang masa lalu ya. Bisa ditengok-tengok. Hehehe. Tambah alay kalian sekarang saja lihat. Ini alay ini. Wah, lihatnya. Oke. Ada lah kalian download. Cumananya. Ada, kalian jangan fitnah kalian ya. Mana ini? Strukturnya udah, kaidah bahasanya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua yaitu menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi ya, dalam sebuah diskusi. Oke, ustazah mau suruh dulu yang baca si udah sering dia. Najiha. Ini si Naura yang bilang Najiha. Salah bilang si Aprita, sama soalnya suaranya. Si Aprita yang bilang Najiha aja ustazah. Silahkan. Sarwa tafadhol ya. Orang bilang silahkan kok afwan. Tafadhol. Ini loh yang di depan mata anti. Depan mata anti. Nampak enggak? Ya, silahkan ya. Ya, baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan melalui forum diskusi. Masalah-masalah itu diharapkan dapat terselesaikan lebih baik tanpa melibatkan banyak orang. Dalam diskusi resmi, seperti seminar, masalah itu didapatkan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus oleh panitia berdasarkan keahlian ataupun penguasaannya terhadap masalah itu. Orang tersebut dinamakan dengan permakala atau narasumber. Dalam kegiatan tersebut, permakala bertugas untuk menjelaskan masalah dan solusinya yang telah ia kemas di dalam makalahnya. Dalam kegiatan tersebut, narasumber tidak membacakan makalah, tetapi memaparkannya kembali secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami para peserta. Untuk itu, kita dapat menyertai penyelesaiannya dengan media, semacam PowerPoint. Dengan media tersebut, kita membuat kata-kata kunci
Oke, jadi anak-anak ustazah ini sangat penting untuk diketahui. Kalian pernah melakukan seperti apa ya? Misalnya per kelompok lalu maju ke depan untuk menjelaskan makalah kalian, pernah nggak? Clipping kalian itu pernah nggak? Pernah. Tapi jamin 100% kalian menjelaskan sebagai pemakalah atau narasumber, kalian pasti melihat seluruh teksnya, betul apa enggak? Atau seluruh makalah kalian, ya kan? Sampai mata kalian pun cuma tertuju pada makalah kalian saja, teksnya, benar? Enggak pernah kalian itu sampaikan menggunakan bahasa kalian sendiri, poin-poin penting yang kalian pahami. Nah, itu adalah salah besar. Tidak boleh diulangi lagi di perkuliahan. Nanti pun di kelas 12 ya nggak boleh lagi sebenarnya. Jadi ini yang harus kita apa ya? kita lebih lebih apa namanya? Lebih kita lebih pikirkan atau apa namanya? Perhatikan, bagus, pintar, masya Allah. Ini lebih kita harus perhatikan. Kenapa? Ini penting untuk kalian sampai ke perkuliahan. Malu kita kalau kita udah sampai perkuliahan. Misalnya contoh, kan kita biasa kalau makalah itu kan, makalah kita pasti disuruh baca dulu kan pembahasannya, benar ya, latar belakangnya kayak gitu kan, ya, tentang permasalahan yang kita bahas. Contohnya kalian pernah buat makalah tentang apa? Coba perwakilan satu orang pernah buat makalah tentang apa? Yang pernah ada di kelompok kalian? Atau udah lupa? Yang kalian ingat gitu? Atau nggak ada yang diingat satupun? Kan banyak tuh yang ngasih kerjaan makalah gitu. Cobalah satu aja contoh judul makalah yang pernah dibuat. Ini ada? Nggak ada aja gitu. Gempa bumi. Kok gempa? Selain itu serem kali loh. Yang enak gitu gempa bumi pula. Apa? Voli. Penjas pernah ya tentang bola kecil. Bola ada yang besar. Tentang bola voli ya kan. Tentang apalah kalian buat tuh? Ada latar belakang yang kalian buat? Pendahuluan misalnya voli adalah ini. Itu latar belakang. Oh alah. Iya, ini kalian enggak? Pasti. Oh, berarti kalian tuh copy paste dari Google kan? Enak-enak kalian aja. Iyalah, udah enggak jujur kali lah kalian copy paste itu namanya. Kenapa? Ustazah enggak tahu kami latar belakang. Ustazah ngomong sama yang offline ya di sini ya. Ya iyalah, orang tuh kan copy paste kalian kan dari Google. Udah ustazah bilang boleh copy paste tapi harus dibuat pakai pendapat kita dulu, baru boleh kita ambil dari orang lain. Ya. Contoh, ustazah pernah membuat makalah tentang misalnya apa kemarin itu ya, tentang apa kami ya? Kalau bahasa Indonesia kemarin itu ada loh. Kami membuat karya ilmiah tentang manfaat buah semangka yang bisa dijadikan tenaga listrik kalau nggak salah. Pernah dengar? Ya bisa kok dicoba. Kayaknya dulu ustazah di situ ya kan membuat teks makalah itu sama anak kelas 12 dulu kali sama orang Kak Silvia, tahu kan? Kak Silvi ya kan, Kak Dian. Itulah. Jadi ada beberapa makalah yang sama ustazah. Terus kan biasanya nak, kita kalau disuruh buat makalah, kita kan per kelompok. Ya 5 atau 6 gitulah. Ke depan kan per kelompok itu udah ada tugasnya masing-masing, benar ya? Ada pemakalah. Pemakalah itu adalah orang yang menjelaskan ya. Iya, makalah yang kita buat. Inilah yang paling penting. Karena dia pasti menjadi objek sasaran nih, objek fokusnya si audiens. Tetapi yang ustazah lihat, belum pernah ustazah lihat selama di sini yang dia itu menjelaskan makalah itu benar-benar pakai poin pentingnya, enggak kayak gitu. Pasti orang itu menjelaskan, si pemakalah atau narasumbernya menjelaskan dari atas sampai bawah yang isinya itu makalah dia yang buat itu pun copy paste ya kan. Ya udah dibacanya semua. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, itu hal yang paling salah ya, dan itu pelajaran untuk ke depan, nggak boleh lagi diulangi seperti itu. Caranya gimana ustazah supaya kita itu bisa menjelaskan ya secara detail, tetapi tidak melihat makalah. Sebenarnya boleh melihat makalah, tetapi lihatnya hanya poin-poinnya saja. Caranya kalian membuat poin-poin besarnya. Makalah tetap ada, penjelasan tetap ada teksnya, karya ilmiahnya, tapi sediakan PowerPoint, paham ya?
Tapi ya, PowerPoint itu bukan copy paste dari makalah kalian, semuanya di copy paste. Pernah nggak gitu lihat makalah tapi dipindahkannya semuanya ke PowerPoint? Misalnya ini ya, Ustazah mau pindahkan penjelasan ini ke PowerPoint. Nih, orang kan nggak menarik lihatnya kan? Karena PowerPoint namanya juga poin. Yang penting-penting saja. Garis besarnya saja. Jadi contoh, Ustazah mau menjelaskan tentang apa itu pengertian diskusi. Ustazah buatlah pengertian diskusi, ya kan? Hal-hal yang dilakukan saat diskusi. Buat poin-poin pentingnya saja. Baru kita jelaskan menggunakan pemahaman kita sendiri. Berdasarkan makalah yang sudah kita buat. Nah, gitu anak-anak Ustazah sebenarnya kalau kita melakukan diskusi. Ya, contohnya si Atira lah ya, sebagai pemakalahnya. Atira boleh memegang makalahnya, boleh melihat contohnya, boleh beberapa kali dilihat boleh, ya. Tidak menutup kemungkinan juga. Kadang kita lupa kan anak-anak Ustazah kan, kadang kita lupa, boleh kita lihat. Tetapi kalau semuanya dari A sampai Z kalian baca, ya udahlah, itu berarti bukan diskusi namanya, ya kan. Contoh juga berdebat, ya kan. Dulu kelas 10 kita belajar debat, itu juga kan nggak lihat teks sebenarnya, pakai ini dia aja, boleh lihat sekali-sekali ya. Jadi itu ya tadi ya, tentang bagaimana cara kita menyajikan hasil karya ilmiah. Ya, jadi makalah atau clipping yang kalian kenal itu merupakan hasil dari karya ilmiah. Disajikan oleh kita, ada yang notulen, ada kan? Bagian notulen kan? Ada moderator, ada pemakalah. Si moderator fungsinya untuk apa? Moderator itu fungsinya, iya, pembawa acara yang mana dari dia juga acara itu bisa berjalan lancar atau tidak. Dia berhak untuk, ya kan, untuk mengatur acara memberikan aturan-aturan dalam acara diskusi tersebut. Contohnya tidak boleh ribut. Kalau ada yang ribut, dia yang yang menegur, itu tugas si moderator. Dan dia juga memperkenalkan anggota diskusi, gitu ya. Nah, jadi itu sajalah tentang menyajikan karya ilmiah. Tunggu ya. Ini tadi kata kuncinya ya. Dalam kegiatan tersebut narasumber tidak membacakan makalah, tetapi memaparkannya kembali secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami para peserta. Karena kalau kita mau menarik gitu ya, maksudnya acara kita menarik, pembahasan kita menarik, ya itu tadi, kita tidak menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang ada di makalah kita, karena bisa membuat orang lain tuh bosan gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita baca dulu ya, kenapa ini jadi nggak menarik. Coba si Anissa Fitria baca dulu yang ini, perempuan memang paling rentan. Perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. Darah memang sangat penting bagi perempuan. Hal ini terutama pada saat hamil. Zat besi itu dibagi dua, yaitu bagi si ibu dan janinnya. Bila si ibu anemia, bisa terjadi abortus, lahir prematur, dan juga kematian ibu melahirkan. Padahal kita ingat, di Indonesia angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi, bahkan bagi janin. Zat besi juga dibutuhkan, terutama juga ada kaitannya dengan kecerdasan motorik. Ini paparan tersebut, coba. Paparan tersebut tidak menarik bagi peserta diskusi apabila disajikan apa adanya, seperti yang tertulis di atas. Paparan tersebut sebaiknya disajikan secara lebih ringkas dengan menggunakan kata-kata kuncinya. Paparan secara ringkas dan menarik dapat dilihat pada tampilan berikut. Oke, cukup ya. Jadi ini, coba kalian perhatikan, kalau nanti ada orang diskusi menampilkannya di depan umum, ya, dia buat tulisan seperti ini di PowerPoint. Menarik nggak kayak gini? Enggak ya kan? Atau ada dia bersyukur orangnya kan, menarik kayak Ustazah kan, udahlah nggak apa-apa gitu. Ya, kalau orang bersyukur nggak tahu juga ya kan. Tapi secara inilah manusiawi ya, manusia normal ya kan, normal kan. Kita ngelihat tulisan yang kayak gini taruh di PowerPoint, kita biasa aja atau kayak mana lah gitu, atau kita
Ya biasa aja kan? Biasa aja atau enggak? Nah, biasa aja. Padahal gunanya PowerPoint kan tahu kita ada hiasan-hiasannya gitu ya kan. Ada nanti apa namanya bentuk ini, bentuk itulah kayak kayak bentuk-bentuk yang luar biasa lah. Nanti ada hilang apa? Timbul itu hilang ya kan. Itu kan keren gitu kan adanya sebuah yang namanya si PowerPoint tadi. Maka kalau seperti ini apalagi anak-anak milenial kayak kalian ini kan pasti nggak tertarik ya kan, apalagi yang kalian saksikan itu media sosial. Oh banyak kali beragam gambar yang kalian lihat kan, warna-warni kehidupan, terus kalian lihat yang polos kayak gini pasti kan biasa aja. Tapi coba kita bedakan tampilannya sama ini. Nah kalau ini langsung lihat mata kita ya kan, apa itu Pak kok pakai tanda-tanda tambah pula di sini? Terus apa ya kok ada tanda kayak gini ke zat besi, lalu ada tanda apa ini maksudnya ini? Baru tanda apa nih maksudnya ini? Larangan ya. Ini tanda ini tahu kalian simbol ini? Tanda apa? Ini. Iya larangan. Saya tanya sama yang Zoom. Kalian yang Zoom ini tanda apa ini? Iya, ya kan? Jadi kan kalau kita lihat gambar ini, ya, ini penuh makna dan lebih menarik daripada yang ini, betul nggak? Betul. Ada tanda tambahnya, ada kata ininya, tanda petunjuknya, ada bulat-bulatnya, ada kayak gini-gininya. Lebih menarik dari tampilan ini bisa taruh warna pink. Oh misalnya si Sakira suka warna pink, taruh warna pink. Oh anak-anak kelas 11 suka warna ungu, taruh warna ungu. Ya kan? Kayak gitu ya. Beda sama ini tadi, ini yang biasa aja gitu ya. Terus kita disuruh baca kan kalau ini kan. Udah tahu kan malas baca ya kan? Kalian kan malas baca. Kan disuruh nyawak baca ini. Ya pastinya kan kita jadi malas gitu. Tapi kalau ini langsung kita dengar si pemakalah. Nih apa maksudnya penting untuk bayi? Apa yang penting untuk bayi sama penting untuk ibu hamil itu apa maksudnya? Zat kalian sebagai anak kelas 11 paham lah ya maksudnya ini ya. Zat besi maksudnya dibutuhkan oleh penting untuk ibu bayi. Ibu bayi lah. Untuk bayi dan penting untuk ibu hamil. Itu zat besi ya. Dah. Lalu ini apa? Maksudnya apa maksudnya? Karena apa? Kedua ini bayi dan ibu hamil tidak boleh kekurangan zat. Ustazah aja yang gak anak IPA paham ya kan jadinya karena melihat ini ya kan. Gak boleh kekurangan zat besi. Lalu ini apa? Abortus. Dapat menyebabkan ya kan. Ketika tidak ada zat besi dapat menyebabkan abortus, prematur dan kematian. Ustazah yang bukan anak misalnya nggak terlalu suka gitu ya atau nggak terlalu paham dengan ini pelajaran apa? Biologi ya. Namanya ustazah dari berapa tahun ustazah bahasa Indonesia ya kan? Pasti ustazah nggak terlalu paham. Tapi dengan adanya ringkasan seperti ini, yang nggak anak IPA pun atau nggak anak biologi pun paham atau enggak? Paham. Kita cobalah bandingkan sama yang ini, disuruh nyawak baca lagi. Ya kan nggak paham kan? Nah, tapi yang sering ustazah lihat jarang sekali anak-anak yang menyiapkan makalah itu dengan sebaik-baiknya. Disuruh buat makalah, udah dibagi-bagi tugasnya. Rupanya malamnya ngopi pastinya dari Google semuanya dia copy paste. Nggak ada tinggal titiknya pun nggak ada tinggal, komanya pun nggak ada tinggal. Ya kan? Bener apa benar? Bener lah apa pula? Ya separuhnya kalian buat kan dari buku kan, satu paragraf. Si Salwa aja bilangnya iya, ada juga kan dari kita. Tapi ustazah tahu loh yang makalah betulan sama enggak. Nampak ada tanda merah-merahnya tahu loh ustazah. Jadi berantem mau sama orang ini. Kata iya kan, ya kan. Lagi ustazah kan anak zaman juga tahu loh ustazah. Kata si Dwi dia buat semuanya makalah. Jadi ustazah tahu nak membedakan mana makalah yang sungguh-sungguh dan enggak. Yang kebanyakan ya nggak apa-apa lah ya kan, namanya kesalahan dilalu aja, yang berlalu sudahlah. Yang kedepannya insya Allah lebih baik. Nggak apa-apa lo copy paste, maksudnya lihat tapi di daftar pustaka dibuatlah kalian ngambil dari mana. Tapi untuk latar belakang itu sebenarnya lebih bagus dicampur, ya pendapat kita dan pendapat para ahli. Kan nggak mungkin pendapat para ahli pakai otak kita kan mungkin ya kan. Kita kan bukan ahli ya kan. Nah gitu ya kan.
Dah, paham ya sampai di sini kan? Jadi nanti kalau saya suruh buat, ya tapi kayaknya udah habis ya kan, corona aja lama lagi siap. Kalau saya suruh buat makalah nanti diskusi di kelas 12 kayak gini lah caranya ya. Pokok-pokok, jangan di PowerPoint itu semua dibuat, pokok-pokok pentingnya saja yang dibuat ya. Gitu. Lalu ini sistematika ini udah. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kaidah bahasa. Cepat kali si Dwi ini. Udah ngerti ya kan? Ini sih masya Allah kali ya kan. Banyak kali enak makan lah ya kan. Oh ya, kita mau belajar itu enak, beda enak sama bukan. Maksudnya misalnya ustazah kan enak ngajarnya, enak di situ bisa dimakan atau enggak? Enggak. Tapi kok misalnya makanan ini enak sekali, bisa dimakan? Bisa. Jadi yang dibilang si Dwi tadi ustazah enak ngajarnya misalnya, berarti kata enak itu termasuk denotasi atau konotasi? Pinter kali loh kalian, udah nyontek kalian di sini ya kan, masya Allah. Iya, berarti betul ya. Nah nanti kita akan belajar konotasi dan denotasi. Dan secara langsung tadi contohkan si Dwi. Memang si Dwi ini memang cocok kali lah dia. Entah, nggak tahu kalian pikirkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang di Zoom? Ada yang mau ditanya? Sopi nggak ada? Biasa kan dia nanya loh. Ini susun aja. Cari. Kok tumben gak ada yang nanya? Biasa ada yang nanya. Oh cuma dikit ya, cuma orangnya. Sarafina buka lah. Buka kameranya Sarafina buka kamera. Deva Najla, ada yang mau ditanya Deva Najla? Kayak orang India namanya pun. Deva, nggak ada ya? Udah paham? Oh bagus lah ya, nggak ada. Oke. Ada? Nggak ada si Sopi. Nggak usah nanya, nggak ada dia. Oh iya. Mulutnya ini lantam kali, nggak pula tidur. Sopi mana mungkin dia tidur, rajin. Jadi kalau anak Udah ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Oke, dah. Jadi anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Ya. Tapi udah mau habis waktunya belum nih? Tanya kenapa? Udah nanggung waktunya loh. Tanya lah. Nanti aja minggu depan kita bahas ini. Panjang soal ini ya kan? Sarafina boleh lah tanya atau apa kek. Ini kasus mencuri sendal pun dia. Ada kalian sendal kayak gini? Iya, ini kaidah bahasanya minggu depan aja kita pelajari nak. Yuklah tanya apa yang mau ditanya. Jadi ini kita lebih kepada bagaimana kalian menyajikan karya ilmiah dengan bagus ya. Ini apa ya? Apa itu? Senam PTN. Kalau mau ya nggak apa-apa. Senam PTN ada. Atau SNMPTN kan, tam PTN itu kok disingkat sekalian inilah, macam nggak tahu aja. Belum ini. Iya, belum ada pikiran mau nengok gitu. Kelas 12 yang dulu banyak juga yang lulus kan. Iya, jalur undangan. itu nilainya apa? Nilai kelas 12 atau 11? 1 sampai 5. 3 atau 5 semester. 5 semester kalau nggak salah. Oh, ini nak. Di sini yang offline lagi nanya tentang senam PTN. Orang ini mau ke negeri mungkin nanti siap dari ulun ya kan. Nah, kan enggak apa-apa ya kan. Udah sadar sendiri dia. Dia langsung nikah dah. Oh, ada yang mau nikah ya udah. Kayak mana mau bilang ya kan. Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan di luar dari ini enggak apa-apa. Si Aprita lain pula dia katanya. Ya kan, mau masang teratak katanya. Mungkin iya, susun aja ini. Maksud dia mau usaha teratak. Tapi nyambung enggak? Teratak, banyak duitnya itu. Ayo tanya aja sama ustazah banyak-banyak. Ustazah suka ditanya, tapi kalau pada jam ngajar lah. Kalau di luar jam ngajar kayaknya gitu malas gitu. Apa nak? Di luar dari ini aja nggak apa-apa, karena kan kita tinggal dikit lagi pembahasan.
tanya aja apa gitu seputar apa. Kan ini kan nak bekal untuk kuliah ini, karya ilmiah ini untuk kuliah ini, nanti mental kalian untuk kuliah. Nanti masuk kuliah ya kan disuruh mau saja udah takut kan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Enggak ada yang mau ditanya? Rahadatul enggak ada? Mau ditanya? Tuh nampak tuh nih anak serius. Apanya galeri? Kan pula ngajar-ngajar ustazah, inilah dia semua. Apa senam PTN? Gini loh anak-anak ustazah, senam PTN itu ada jalur undangan, ada yang dia ujian rapot gini loh. Itu kok jalur undangan, kalau jalur undangan nggak pakai tes, cuman nilai rapot. Tapi kalau senam PTN kita urus sendiri, saya nggak mau kita masuk USU, UNIMED ya kita pakai jalur ini tes gitu. SBM, kalau ini senam PTN. Iya, senam PTN jalur undangan itu udah ada pengumumannya tapi ustazah belum lihat. Nanti ustazah tanya, nanti harus kita tanya sama ustazah Rizka. Udah habis waktunya. Jalur undangan nikah lah. Nanti. Si Aprita ini tahap apa ini dibilangnya di sini. Tahu kalian? Iya nggak apa-apa lo, biar rame aja. Tahu kalian kan di sini rame kali muridnya udah kayak ini masuk sekolah. Betul, nyemak ya nyemak lah kalau kita bilang. Dipadetin ustazah ini di tengah-tengah sama orang ini. Ya udahlah anak ustazah, kalian kada mau bertanya, tanya lah. Oh, ustazah yang tanya ya kalau gitu ya. Oke, udah paham ya anak ustazah. Jadi ya kalau misalnya kita mau apa ya? Kalau di dalam sebuah makalah, itu makalah atau clipping itu termasuk ke karya ilmiah yang jenis mana? Maksudnya kalian bilang aja kan? Masuk ke jenis yang mana kalau makalah? Ada yang jawab semi verbal di sini. Semi verbal lisan gosip lah semi verbal apa itu gibah. Semi verbal kayak mana? Coba termasuk ke formal, semi formal atau populer? Kalau semi formal anak ustazah, kalau dia populer yang kemarin tugas kita praktek. Kalau dia yang apa tadi? Yang formal, skripsi, tesis itu untuk jenjang perkuliahan. Tapi kalau makalah termasuk semi formal karena tidak semua struktur yang ada di karya ilmiah dimasukkan pada makalah. Hanya pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, baru kajian pustaka sama penutup. Itu saja cukup. Ya. Lalu saya tanya ya, dalam sebuah kajian pustaka atau kajian teori gitulah ya kan, tinjauan pustaka, tinjauan teori dan lain-lain. Biasanya yang kita letakkan itu pendapat siapa? AIU apa? Pendapat siapa anak-anak ustazah yang di Zoom yang di sini udah jawab. Entah kenapa pintar kali orang ini masya Allah di sini pas offline. Coba. Pendapat apa? Kalimah? Bagus, ilmuwan dan para ahli. Ya, seperti ustazah katakan, berapa buku yang kita butuhkan untuk membuat kajian pustaka? Masih ingat orang ini, senang awak. Kalian coba yang di Zoom. Bagus, 10 itu pun masih minimal ya kan. Tapi kalau untuk kayak kalian ini, ya untuk makalah cukup kali lah itu ya. Udah pas kali habis. Dan satu lagi pertanyaan. Ada kalian mau bertanya? Enggak, maksudnya bertanya untuk kawan kalian loh. Tentang apa ya? Terlalu kaku kali ya kan. Apa ya, tunggu ya. Apa tadi mau saya tanya? Oh iya, kalau dia yang populer itu menggunakan struktur atau sistematis karya ilmiah atau tidak? Loh kok tidak? Jadi kayak mana nyusunnya? Populer
Ada strukturnya atau tidak? Sini udah jawab ya. Apa? Ada. Dengar kalian itu, kawan-kawan kalian itu yang tercinta. Syakira, dia jualan pizza ya kan? Udah si Sophie yang jual. Ya, ini kan punya dia. Kan? Iya, sahabatan. Udah, pakai struktur lah, tapi strukturnya tidak selengkap yang semi formal dan formal. Ada strukturnya yaitu pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Jadi gitu aja anak-anak ustazah ya. Untuk kelas 11 bisa dipahami anak-anak ustazah? Syakira kok ketawa kata si Aprita. Ustazah bilang lagi buat pizza dia itu. Enak kok pizzanya, enak. Dah ya nak, jadi saya cukupkan pembelajaran sampai hari ini ya, mudah-mudahan kalian benar-benar memahami ya kan ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita juga alhamdulillah kita sudah menyelesaikan banyak materi ya, walaupun dalam keadaan daring seperti ini bisa juga kita kejar materinya. Dan saya salut sama kalian, Masya Allah. Ustazah beri apresiasi anak kelas 11 tuh semuanya itu nggak ada nilai yang jelek, maksudnya nggak jelek kali, nggak ada lah rasa ustazah ya. Berarti kalian memang betul nggak ada loh yang remet, itu pun nggak ada, tersentuh dikit pun remet, setitik apapun nggak ada. Masya Allah. Nggak juga kalau orang nggak ini tuh apaan? Jangan nanti bilang ya kalau kelas 11 Masya Allah ya kan? Ya ustazah apresiasi ya. Oke anak-anak ustazah, jadi waktu sudah habis ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahum